Lalu di sini dicetak NIM. Lalu ada inputannya. Inputannya adalah tipenya text, berarti text box ya. Name dari text box itu adalah NIM karena dia akan menginputkan NIM-nya. Jadi name-nya NIM. Pakai huruf kecil aja ya untuk name-nya yang di sini, sama seperti penamaan variabel. Lalu BR berarti kita buat baris baru, nama. Kita buat inputannya berupa teks, yaitu text box. Name-nya adalah nama karena dia menginput nama. Lalu ada alamat, karena alamat itu bisa panjang isiannya, maka menggunakan text area. Name-nya adalah alamat, karena dia mengisi alamat. Kolomnya 70, barisnya 5. Slash text area. Lalu di sini kita buat tombol. Tombolnya adalah tipenya submit. Value-nya, tulisan yang ada di tombolnya adalah simpan. Kalau sudah buat form inputnya, kita buat function. Functionnya beda di sini namanya dengan nama view-nya yaitu formulir. Return view, tampilkan view-nya adalah form input yang ini. Kan ini namanya adalah form input. Tampilkan yang ini. Lalu di WP-HP-nya seperti biasa, root get formulir dasar controller. Ingat ya, di sini metodenya get, maka di sininya get. Nanti hasilnya seperti ini. Kita coba dulu. Ini. Lalu di dasar controllernya kita buat formulir. Formulir itu yang ini. Buat function formulir untuk menampilkan view form input ini yang udah kita buat. Lalu di sini kita buat ini. Formulir. Maka tampilannya seperti ini, masih berantakan karena memang belum dirapikan. Ini misalnya saya asal aja ya. Ini bisa beberapa baris. Tadi 70 kolomnya segini panjangnya, barisnya adalah 5 ya tadi kalau nggak salah. Kolomnya 70, rows-nya atau barisnya adalah 5. Tampilannya seperti ini. Pada saat diklik simpan, ini. Tadi NIM yang saya input adalah ini, namanya adalah ini, alamatnya adalah ini. Kalau kalian lihat, kalian kan tadi pakai metodenya adalah get. Kalau pakai metode get, kita lihat ke sini. Ini panjang sekali. Jadi isiannya yang tadi kita input di dalam text box name, nama, dan juga text area alamat muncul di sini isiannya. Tadi kan saya bilang ya, untuk name text box-nya kita punya name-nya. Name dari text box-nya adalah name. Di bagian text box name itu diisi sama ini. Tadi sama saya 12061479. Jadi nilainya tersimpan di text box name itu, name-nya, dan nama diisi dengan Dinda, alamat diisi dengan Depok. Jadi isiannya itu muncul di address bar, di alamatnya muncul. Oke, lalu kita coba yang ini, sebentar. Oh, yang di dasar controllernya belum dijelaskan ya. Di dasar controllernya tadi kita buat function, oh ini ya, masih form input ya. Sekarang kita buat, oh ini, sebentar, ada yang kurang. Functionnya ada 2, ada function formulir itu untuk menampilkan form inputnya aja. Nah, bagaimana caranya biar form outputnya ini keluar? Kita buat function lagi di dasar controller. Tadi kelupaan. Public function output. Kita lihat. Formulir, garis miring, output. Tadi ini kan functionnya adalah formulir. Dia menampilkan hanya form inputnya aja. Dia hanya menampilkan ini. Jadi slash formulir, maka dia akan tampil ini. Kalau misalnya, karena pada saat diklik simpan, tujuannya adalah ke formulir garis miring output.
dengan metode get. Maka kita juga harus membuat function outputnya agar menampilkan hasilnya. Nah, di sini function outputnya harus menggunakan parameter functionnya, buka kurung request $request. Nah, kita buat variabel name. Saya ke sini aja. Nih, yang ini ya. Nama functionnya adalah output. Kalau kita mau mengirimkan nilai-nilai yang kita input ke dalam sini, maka kita harus menggunakan ini, parameter request. Di sini requestnya dimasukkan ke variabel request. Name, kita buat variabel name di mana nilainya adalah kita merequest. Requestnya dari mana? Inputan yang ada di text box name. Jadi variabel name ini isinya adalah ini yang saya input di text box name. Lalu kita buat variabel nama. Kita ngapain sih bikin variabel? Untuk menampilkannya. Jadi kita harus menggunakan variabel. Variabel ini untuk menyimpan nilainya, nilai yang di request. Kita request apa? Kita merequest inputan di text box nama. Inputan di text box nama adalah Dinda. Maka nanti variabel nama isinya adalah Dinda. Lalu ada variabel alamat. Isinya adalah kita merequest inputan di text box alamat, yaitu Depok. Nanti pada saat diklik simpan, maka tampilkan nim.2. Kita pakai operator string ya. Jadi titik, tampilkan nim-nya, variabel nim. Baris baru, tampilkan ini. Jadi kalian kalau misalkan mencetak yang bukan variabel, kalian harus pakai kutip. Kalau misalnya nim-nya si variabel yang ada di sini itu nggak usah pakai kutip. Lalu di sini br nama cetak yang ada di variabel nama dan alamat cetak yang ada di variabel alamat. Maka hasilnya seperti ini. Lihat ya, /formulir/output. Jadi pada saat diklik tombol simpan, maka dia akan actionnya kemana? Yaitu ke /formulir/output dengan metodenya get. Berarti tampilkan semua data-data isian di text box name, text box nama, dan text area alamat. Maka di sini dia ke formulir, output, lalu token, datanya ada di sini. Name-nya segini yang saya input, namanya ini, dan alamatnya ini. Maka tampil di sini tadi. Ini untuk, nah ini yang CSRF field tadi ya. Jadi intinya menghindari dari orang-orang yang memanfaatkan bug atau kesalahan yang ada di dalam script kita. Jadi biar nggak dijebol gitu intinya, kalian menggunakan CSFR field. Lalu di sini ada latihan pembuatan form biodata mahasiswa. Scriptnya di sini kita lihat ada text box, ada 3 text box, name, nama, tanggal lahir. Ini ada tanggal ya, date ya. Input type-nya, nah date. Jadi nanti kalender, yang muncul adalah kalender. Ada combo box, ada text box, ada checkbox, ada radio button, ada submit, ada reset.